Ibu Nur Aulia Fajri. Di sini Ibu akan menjelaskan materi MPLS dengan judul yaitu cara belajar pada masa pandemi. Apa itu cara belajar pada masa pandemi? Seperti yang kita tahu ya, kasus COVID ini semakin merajalela dan semakin meningkat, sehingga proses belajar mengajar tidak bisa dilakukan secara tatap muka. Alternatif yang harus dilakukan yaitu dengan cara daring atau luring. Apa itu daring dan apa itu luring? Daring itu yaitu proses pembelajaran dalam jaringan, sedangkan luring yaitu proses pembelajaran luar jaringan. Oke. Proses pembelajaran dalam jaringan atau kita sebut dengan daring ini kita harus menggunakan internet dan kuota. Apabila kita tidak memiliki kuota atau internet, maka kita tidak bisa melaksanakan proses pembelajaran daring. Oke. Nah, proses pembelajaran daring ini contohnya bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Classroom, bisa menggunakan Google Meet atau menggunakan grup WA. Nah, untuk jenis-jenis pembelajaran daring ini bisa dilakukan dengan cara yang namanya yang pertama, video call. Apa itu video call? Video call itu proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru bersama beberapa siswa secara langsung, secara tatap muka atau menggunakan aplikasi langsung dia bertemu tapi via virtual. Nah, sedangkan yang kedua yaitu menggunakan chat. Nah, menggunakan chat ini bisa membuat grup, dan di dalam grup itu guru bisa menge-share tugas-tugas atau materi dalam grup tersebut. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan video. Bagaimana cara menggunakan video? Caranya yaitu guru membuat video dan memberikan atau disebar kepada siswa, disebar dan dipelajari oleh siswa. Itu jenis-jenis pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini memiliki kelemahan ya. Nah, kelemahannya itu salah satunya yaitu kondisi rumah. Kondisi rumah itu harus kondusif. Artinya kondusif itu jangan tidak ada suara, tidak berisik, sehingga materi yang tersampaikan akan langsung terserap. Yang kedua yaitu internet atau kuota. Internet atau kuota yang digunakan harus kencang. Kalau muter-muter ya kita tidak sama aja, jadi tidak tersampaikan secara maksimal. Itu kekurangan pembelajaran daring. Sedangkan pembelajaran luring ini dilakukan secara offline atau anak-anak datang ke sekolah dan mengambil tugas-tugas. Itu yang namanya pembelajaran luring. Oke. Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan sedikit cara pembelajaran yang digunakan di SMP 1 Gunung Pelindung. SMP 1 Gunung Pelindung ini menerapkan pembelajaran kombinasi, artinya ada daringnya, ada luringnya. Bagaimana caranya? Daringnya yang digunakan yaitu dengan membuat grup WA. Nah, di dalam grup WA itu kalian bisa menanyakan apabila terjadi sesuatu yang membingungkan atau masih bingung dengan soal tersebut, bisa tanyakan ke guru mata pelajarannya masing-masing. Itu via daring yang digunakan. Nah, sedangkan kalau via luringnya itu kalian bisa langsung datang ke sekolah dan mengambil tugas yang diberikan oleh guru mata pelajarannya. Nah, biasanya luring yang digunakan yaitu kalian akan diberikan yang namanya selembar kertas. Lembaran kertas itu terdapat berbagai macam mata pelajaran. Ada mata pelajaran IPA, IPS, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, setelah mendapatkan tugas, bisa kalian bawa pulang dan langsung dikerjakan di rumah. Nah,
cara mengerjakannya bisa menggunakan internet. Jadi kita menggunakan daring lagi kan internet, dan kita juga bisa menggunakan buku. Sudah diberikan buku masing-masing. Nah, buku cetak itu berguna untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Bukannya dibaca, dipahami. Jangan cuma jadi bantal tidur. Oke? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit cara mengerjakan secara luring yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Tadi kan Ibu sudah bilang kan, di setiap kertas ada berbagai macam mata pelajaran, dan matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nanti kalian kerjakan masing-masing. Contoh nih, kasih contoh. Kalian ingin mengerjakan matematika terlebih dahulu. Jadi siapkan kertas kosong. Jangan lupa diberi nama, diberi kelas, dan diberi mata pelajaran. Setelah itu kerjakan. Ini khusus untuk pelajaran matematika. Selanjutnya gitu untuk pelajaran IPA. Jadi di lembar yang berbeda. Oke, jadi satu mata pelajaran, satu kertas. Tidak boleh yang namanya sama. Tidak boleh satu kertas ini berbagai macam mata pelajaran, itu tidak bisa. Kalau kayak gitu, itu tidak bakal diterima oleh guru. Oke? Jadi ingat ya, setiap satu kertas satu mata pelajaran. Jadi kalau kertas satu ini udah pelajaran IPA, kertas berikutnya nggak boleh belajar. Kertas berikutnya hafal yang lain, apa hafal bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Yang jelas satu kertas satu mata pelajaran. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terus semangat, jangan menyerah, terus belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.